Hai semua, saya Andi. Kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semuanya memiliki dan saya ketahui. Oke teman-teman, kemarin kita sampaikan RTX remote gitu ya. Sekarang di depan saya sudah ada RTX dan juga Black End teman-teman ya. Kita mau bandingkan ya, bahwa yang saya sampaikan tuh ya benar gitu ya. Kita bandingkan antara Black End dan juga RTX ya teman-teman ya. Kemudian ini RTX standar ya, tanpa plenum teman-teman ya, bawaannya saja ya. Ini tekanan ada di 2300-an ya, 2300-an ya. Sebelumnya saya ada plenum, saya lepas ya, jadi kalau sama plenum itu tekanannya turun teman-teman kalau pakai Ninja ya. Nah ini dengan tidak adanya plenum saya lepas, tekanannya naik di sekitar ini malah 24 ini ya teman-teman ya. Ya 2400 teman-teman ya. Nah sekarang kita tes dengan BST 14 screen ya teman. Saya buktikan, saya baru buka. Ini masih ada segelnya ya. Masih segelnya. Tekanan awal tabung di 3000 ya teman-teman. Ya ini sudah tinggi sekali tuh, 2400 nih RTX-nya. Oke. Kemudian kita coba berapa speed-nya ya. Berapa speed-nya RTX dengan BST 14 screen. 993 teman-teman ya, 993 ya. Ini setelan di 2,5 setelan hammernya. 995. Kita naikkan ya teman-teman ya. Settingannya kita naikkan ke 3,5. Tadi 2,5, kita naikkan ke 3,5 ya. Ke 3,5, berapakah perolehannya? Agak berat tagihannya. 1000 teman-teman ya. Naik dari 2,5 ke 3,5, harganya 1000. 1004. 1002. Oke, kita naikkan lagi. Kita naikkan lagi ke maksimalnya teman-teman. Atau kena berapa ini? Ini udah maksimal nih, 4,5 ya. Maksimalnya 4,5. Seribu 4, nggak naik teman-teman ya. Walaupun hammernya udah ditekan penuh, nggak naik, udah maksimal segitu ya. 1004. 1007 segitu ya. Tekanannya 2400 ya. Oke, kita beralih ke Black An teman-teman ya. Black An di sini tekanannya di 1800, kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, 1800 ya teman-teman. Oke, dengan 1800 berapakah yang didapatkan oleh Black An ya. 1028 teman-teman ya, 1800 saja ya. Yang ini 2400, bayangin beda 600 ya, 600 PSI bedanya. 1032 ya. Jadi ini chambernya volumenya 30 cc, ini chambernya volumenya 22 cc, lebih gede ya.
Kita tembakan lagi. Nah, ini saya belum naikkan teman-teman ya. Kemarin kita naikkan bisa sampai 1060 ya. Sudah ada lihat di video sebelumnya ya. 1060. Bayangin ya 1060 dibandingin ini maksimal di 1007 tadi itu. Ya, beda 50 fps lebih gitu ya. Dengan tekanan yang ini hanya 1800, yang ini tekanannya 2400. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. 1035 ya. Jadi itu teman-teman ya. Memang dua chamber ini sistemnya berbeda. Ya, sebenarnya begitu teman-teman ya. Kalau sistemnya berbeda ya jangan disama-samakan gitu ya. Ya ini lemot aja. Memang settingannya seperti itu. Ya kalau black on, black end itu settingannya settingan kenceng. Dia buat kebut-kebutan. Kan seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa bisa beda? Ini lubangnya kecil teman-teman. Ya 5 mili paling itu lubang transfernya gitu ya. Larasnya normal seperti biasa. Begitu ya teman-teman ya. Sedangkan ini lubang transfernya 7 mili ya. Kemudian larasnya diganti ke adapter dengan luas permukaan lebih besar ya. Di 3,5 kalikan 6 atau kalikan 6 7 mili gitu ya. Itu kalau dihitung luas permukaannya lebih besar ya. Sehingga apa? Ya angin yang dilontarkan dari sini ya, dari chambernya tekan lebih banyak dengan buka valve sedikit yang sama gitu ya. Ini angin yang keluarin lebih banyak gitu, sehingga lebih kencang ya. Kemudian ada yang teman-teman yang tanya, kalau RTX buat gini juga? Ya yang penting sama ya sama sih ya teman-teman gitu. Masalahnya RTX nggak buat seperti ini gitu ya. Kalau kita beli chamber kemudian kita lubangin sendiri, ini sendiri disama-samain, kenapa nggak beli ini langsung gitu? Pertanyaannya gitu kan, aneh kan kita ini ya teman-teman ya. Ngapain kita ini beli terus ubah-ubah terus di naik-naikin? Sudah ada yang chamber yang kecepatannya tinggi, beli aja nih kan gitu. Ya jadi seperti itu teman-teman. Kalau dibuat sama ya sama hasilnya. Itulah ilmu pengetahuan gitu ya. Ilmu pengetahuan itu kalau sudah diulang-ulang ya jadi hukum ya sama ya, anginnya sama, modelnya sama, terus kalau modelnya sama ya namanya sama gitu. Bukan RTX lagi, bukan 88 lagi gitu ya, bukan tekan lagi, ada satu nama kalau ya yang baru gitu ya, kalau memang dua-duanya sama gitu. Jadi itu teman-teman, sekilas review dari RTX dan juga chamber black on ya. Kemudian teman-teman pasti lanjut bertanya itu, lebih bagus mana? Ya, kalau konstruksi ya itu lebih bagus RTX. Konstruksi dari sisi finishing, dari sisi pembuatan, dari sisi apa namanya kokangan ini ya, karena dia pendek ininya, langkah ilmunya ya, lebih enak RTX ya daripada black on. Kenapa? Yang lebih mahal gitu. Ininya saja, chambernya aja itu 3,5 juta gitu ya. Nah, sedangkan black on chambernya harganya di 2 jutaan. Udah beda teman-teman ya. Jadi kalau mau mendapatkan kualitas yang bagus ya ini. Sayangnya ini tidak didukung oleh teknologi perhitungan pengeluaran anginnya yang nggak lebih gede daripada si black on, jadi kecil kan gitu kan, sehingga nggak kencang gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya mana lebih cepat black on ya. Kalau ini dimodifikasi ya silakan aja modifikasi lah gitu ya. Ya syukur-syukur kalau ketemu sama ya, gitu kan. Karena bukan hanya ini, larasnya juga sama. Ya bukan hanya lubang transfernya aja yang digedein, larasnya juga harus gede. Lubang laras dari bawah itu ya, harus gede juga gitu. Ya, supaya bisa nyamain ini. Kalau sama-sama ya pasti sama gitu. Nah, kemudian apalagi teman-teman yang mau ditanyakan gitu ya. Kualitas oke. Kalau penggunaan ya pasti enak RTX gitu ya, karena lebih mahal. Ya, feel-nya itu enak RTX feel-nya gitu ya, karena lebih mahal kan gitu aja. Kemudian biasanya ketahanan gitu ya.
RTX sama ini sama 2700 ya. PSI sama tekanannya ya. Ini saya kasih 24 ini udah deket-deket ya. Deket-deket 2700 ya, agak-agak ngeri juga ya. Karena awalnya ada plenumnya saya lepas ya. Kalau ada plenum di sekitar 2000 itu, 2100 atau berapa ya. Begitu plenum dilepas, nah baru naik ya. Nanti kita turunkan dengan mengurangi disk yang ada di sini, teman-teman. Disknya kita kurangi 2 kali ya, kita kurangi 2, nanti akan turun itu di sekitar 2000. Begitu turun sekitar 2000, speednya pasti turun lagi, teman-teman, kan gitu. Ya. Nah, supaya bagus, ya nanti kita kasih plenum, saya lagi pesan plenum yang bawah, teman-teman ya. Ya, kalau plenum depan mentok sama manu ini ya, manu depan ya. Jadi teman-teman kalau punya RTX yang standar bisa dibuat seperti ini, teman-teman. Ya, manunya ada di samping. Ya, manunya ada di samping, kemudian plenumnya nanti di bawah. Lagi pesan saya, lagi proses ya. Kita nunggu ini ya, produksinya selesai gitu ya, inden udah 1 bulan gitu ya. Itu aja yang bisa sharing kali ini, teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam selagas. See you.